Salam saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera dari Tuhan buat kita semua. Semoga hari ini Tuhan mencurahkan rahmat dan berkat-Nya dalam pekerjaan dan kehidupan Anda bersama. Amin. Anak Tuhan yang murtad dari kekristenan, yang menjual jaminan keselamatannya yang didapatkannya dari Yesus. Oleh sebab itu, komunitas Setia Bersama Yesus rindu untuk mengambil bagian dalam membantu para milenial anak-anak muda agar militan menjadi laskar Kristus, membekali mereka dengan pengajaran-pengajaran dasar kekristenan. Misalnya, mengapa firman yang menjadi manusia itu bernama Yesus? Untuk apa manusia diciptakan di bumi, sementara iblis dibuang ke bumi? Mengapa harus Ishak, bukan Ismail? Dan masih banyak lagi pengertian dan pemahaman dasar akan kekristenan. Ini bukanlah pekerjaan mudah, namun kami mengajak Bapak dan Ibu yang terbeban untuk menghadapi situasi kondisi ini, untuk bersama-sama dengan kami dalam membangun dan memiliki kegiatan kita ini. Sehingga meskipun di tengah menghadapi berbagai tekanan dan kesulitan, saya yakin dan percaya Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan kita. Saya berikan waktu untuk langsung memberkati kami hari ini dengan tema iman kepada Yesus itu harga mati. Silakan Pak. Ya, akan mendasari perbincangan kita. Jadi saya nanti supaya tanya jawabnya lebih luas ya. Kita akan membaca dari firman Tuhan surat Filipi pasal 1 mulai ayat 21 sampai dengan ayat 26 demikian firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja, memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan tinggal bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dengan yakin aku tahu tentang hal ini. Aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu. Sekalian supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku apabila aku kembali kepada kamu. Jadi saudara-saudara, ini ungkapan Rasul Paulus yang sangat terkenal. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini membangkitkan militansi sebagai seorang Kristen kepada Tuhan dalam mempertahankan iman sekalipun dalam situasi yang sangat sulit. Ayat ini juga mengilhami para pahlawan iman untuk berjuang sampai titik akhir, sekalipun dia harus mati, tetapi kematian itu adalah keuntungan karena hidupnya sudah dijamin dengan kepastian keselamatan di dalam Kristus. Lalu sebetulnya prinsip ini juga berlaku bagi setiap orang beriman. Lebih baik kalau misalnya di dua pilihan itu diberikan, kata Rasul Paulus,
Lebih baik aku hidup bersama dengan Kristus. Artinya tugas-tugasnya itu kalaupun tidak terlalu urgent, lebih baik dia dipanggil Tuhan dan dia hidup bersama Kristus karena keselamatannya sudah dijamin. Tetapi lebih perlu aku tinggal bersama kamu. Karena apa? Konteksnya karena kamu masih memerlukan aku. Ini saya kira doa orang saleh juga. Ketika seorang menjadi percaya kepada Tuhan, karena hidupnya sudah berada dalam jaminan keselamatan, dalam Tuhan sebetulnya sudah tidak mikir apa-apa. Orang-orang di dunia ini hidup istilahnya menabung amal saleh untuk bisa selamat, tetapi iman Kristen sudah ada jaminan keselamatan, sehingga kalaupun di dunia dia harus berbuat, itu artinya sebagai buah dari keselamatan. Bukan mencari keselamatan yang sudah pasti, tetapi buah dari keselamatan itu perbuatan baik. Dan itu secara otomatis akan tercermin dalam kehidupan setiap orang beriman. Dalam konteks seperti itulah Rasul Paulus mengatakan, bagiku hidup itu adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dia lebih baik kalau dia dipanggil Kristus segera, karena dia akan segera menemukan realitas keselamatan itu di Firdausnya. Tetapi mana yang lebih penting? Lebih baik atau lebih perlu? Maka Paulus akhirnya mengatakan, lebih perlu apabila aku masih bersama-sama dengan kamu, agar dia bisa menuntaskan perjuangannya di dunia untuk mempertahankan iman dan mengabarkan iman kepada mereka yang belum beriman. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, maka di dalam iman Kristen, teologi kemartiran itu tidak bisa terhindarkan. Karena apa? Karena Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa dunia itu dalam kekuasaan ilah zaman ini. Apapun bentuknya, ya. Tetapi sesungguhnya itu ada yang cara yang kasar, dengan model-model penganiayaan seperti di zaman Roma. Tetapi juga ada cara-cara yang halus dengan menjanjikan segala macam kenyamanan hidup. Seperti yang dialami pada masa-masa modern. Kadang-kadang kemiskinan kita, keawaman kita, kekurangan kita, bahkan mungkin toleransi kita, itu dijadikan kendaraan untuk mengalihkan konsentrasi kita di dalam kita beriman pada Tuhan. Kenapa saya katakan toleransi kita? Kadang-kadang orang toleran itu tidak tahu batas mana yang merupakan hak orang lain untuk dia berbeda dengan kita, ataukah kadang-kadang kita harus mengkompromikan iman percaya kita kepada orang. Nah, itu batasnya tipis sekali. Dalam konteks kebangsaan, bukan hanya konteks kebangsaan, tapi juga konteks iman kita sendiri. Kristus berkata, biarkanlah lalang itu tumbuh bersama gandum sampai waktu menuai. Waktu menuai itu apa artinya? Ila yaumil kiamat, sampai hari kiamat, ketika hari pengadilan, buahnya kita itu akan diperhitungkan oleh Tuhan. Jadi artinya, kalau kamu memilih untuk percaya dan diselamatkan, kalau kamu memilih tidak percaya, otomatis binasa. Tetapi toh Kristus sebetulnya mampu dan maha kuasa untuk mengubah dunia ini percaya kepadanya. Tetapi dia sendiri mengatakan, biarlah lalang itu tumbuh bersama gandum. Tidak dipangkas gandumnya, lalangnya tidak dipangkas. Atau Tuhan memberikan kepada dunia ini pilihan, dua jalan, mana yang harus dipilih. Nah, saya katakan tadi pada masa-masa awal itu kekristenan harus dihadapkan dengan penganiayaan yang sangat brutal, luar biasa. Bayangkan manusia harus diadu dengan gladiator, dengan singa di lapangan terbuka untuk menjadi tontonan banyak orang. Dan itu dirasakan oleh para rasul, murid-murid para rasul, murid dari muridnya para rasul, sampai kira-kira 300 tahun pertama sejarah gereja.
tatkala Kaisar Roma yang bernama Konstantin kemudian mengeluarkan sebuah edik Milan atau kebebasan beragama, di mana kekristenan diakui sebagai salah satu dari religi di antara religi-religi yang lain. Tetapi orang jangan salah paham, Konstantin dituduh katanya merupakan aktor konsili Nikea, itu orang-orang tidak terpelajar. Karena zamannya Konstantin kekristenan belum menjadi agama negara. Kekristenan hanya menjadi salah satu dari agama yang diakui oleh negara. Yang sebelumnya kekristenan itu benar-benar menjadi pesakitan dalam Imperium Roma. Kekristenan baru menjadi agama negara itu pada tahun 380 pada masa Kaisar Theodosius kedua. Dan rentang masa antara Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, lalu Injil tersebar ke arah barat seperti yang dilakukan Rasul Paulus digambarkan dalam kitab Kisah Para Rasul, penginjilan ke wilayah Galatia, Korintus, Kapadokia, di daerah-daerah Asia kecil seperti Smyrna, ya. Lalu juga di daerah sebelah timur dan sebelah selatan. Itu wilayah-wilayah yang didominasi bahasa Aramaik. Sementara yang wilayah barat itu didominasi oleh bahasa Yunani dan bahasa Latin. Di wilayah timur itulah kemudian masuk ke Antioquia, Alexandria, kemudian Partia, Elam, Mesopotamia. Dan itulah Injil diberitakan. Tetapi ketika Injil diberitakan itu sebetulnya sudah ada agama-agama besar yang mapan. Kalau di wilayah Roma itu adalah agama pagan, penyembahan pada dewa-dewa Romawi dan Yunani, dan itu brutal sekali mengenai terhadap iman Kristen. Di sebelah timur juga ada agama Zoroaster yang sudah kuat di wilayah Partia. Dan dua-duanya itu dalam 300 tahun pertama itu silih berganti menganiaya kekristenan. 300 tahun pertama di barat, ya, kurang dari 300 tahun lah, karena 313 itu awalnya kemerdekaan beragama dinikmati oleh gereja, sementara gereja berdiri tahun 33 Masehi. Tidak ada satu gedung gereja pun yang bisa berdiri. 300 tahun pertama itu orang Kristen beribadah di gua-gua di wilayah pemerintahan Roma yang dikenal dengan katakombe, ya. Nah, setelah Konstantin mengeluarkan edik Milan itu, dia berlagak menjadi pembela agama Kristen. Pada sebenarnya yang dilakukan Konstantin itu ya sebetulnya setengah hati. Karena apa? Karena dia ini tipe pejabat-pejabat yang beriman hanya karena keuntungan karir. Itu kan banyak yang seperti itu juga banyak. Konstantin itu mendapatkan pertanda ketika peperangannya bersama Persia, Partia, tanda salib dalam penglihatannya. Lalu Tuhan Yesus berfirman kepadanya dalam penglihatan itu, dengan tanda ini kamu akan menang. Konstantin percaya dengan tanda itu dan akhirnya toh dia memang menang. Tetapi dia menunda untuk dibaptis. Alasannya apa? Alasannya karena dia masih banyak membunuh, masih banyak berperang. Itu yang terjadi. Nah, akhirnya Konstantin itu tidak dibaptis oleh gereja yang benar, oleh gereja yang lurus, tapi dibaptis oleh pengikut Arius yang bernama Eusebius dari Nikomedia. Itu sejarahnya. Jadi tidak betul ketika orang mengatakan Konstantin menjadi aktor konsili Nikea untuk memaksakan ketuhanan Yesus seperti yang diungkapkan oleh beberapa pemikir Muslim seperti Irene Handono, Profesor Azula Bakri. Itu hanya suara-suara awam yang tidak memiliki basic data dan referensi yang jelas. Nah, kemudian ketika Konstantin menjadi Kristen itu, dia mengatakan, mulai sekarang ini, dia berkata kepada musuhnya Kaisar Persia, kamu tahu saya telah menjadi pengikut Kristus, dan Anda tahu bahwa di wilayah kekuasaan Anda, maksudnya di wilayah Persia, ada banyak saudara-saudaraku yang seiman di sana. Atas nama pelindung orang-orang Kristen, saya menitipkan mereka kepada Anda. Nah, lalu surat itu dijawab oleh Kaisar Persia.
sahabat musuhku adalah musuhku juga. Dan sejak saat itu justru kekristenan dianiaya dari Persia. Jadi 300 tahun pertama dianiaya Roma, lepas dari penganiayaan Roma, dianiaya oleh Persia. Dan itu sejarah yang penuh dinamika, dan dalam rentang ratusan tahun itu muncullah para martir yang rela menumpahkan darahnya demi imannya kepada Kristus sampai titik darah yang penghabisan, dan dia memilih mati ketimbang dia harus menyangkal Kristus. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya ingin mengutip hanya salah satu contoh kisah martir yang dicatat pada gereja purba. Tokoh ini bernama Polikarpus dari Smyrna. Siapakah Polikarpus? Polikarpus itu adalah muridnya Rasul Yohanes. Kalau Anda membaca di dalam kitab Wahyu, itu ada 7 jemaat di Asia Kecil. Salah satu jemaat itu selain Sardis, Laodikia, itu adalah Smyrna. Nah, kota Smyrna itu yang sekarang dikenal dengan Izmir di wilayah Turki modern. Nah, uskup Smyrna yang pertama itu bernama Polikarpus. Polikarpus itu anak didik Rasul Yohanes langsung tatkala Rasul Yohanes menginjil di Asia Kecil. Nah, apa yang dialaminya? Waktu itu orang-orang Kristen di mata orang-orang Roma itu dikenal dengan ateis. Tentu definisi ateis sekarang dengan dulu beda. A itu menyangkal, theos itu Allah. Menyangkal dewa, tapi Allah dia dimaknai bukan Allah Israel, bukan Allah yang disembah oleh para nabi. Tetapi theos itu maknanya jamak, yaitu theois yang ilahi, atau theoi, dewa-dewa. Maka Polikarpus dikenal sebagai pemimpin orang-orang ateis karena mereka menyangkal dewa. Lalu dikisahkan laporan tentang Ignatius dengan penginjilan yang luar biasa gencarnya di lingkungan pemerintah Roma saat itu. Akhirnya dia dilaporkan oleh salah seorang yang kemudian menyebabkan Polikarpus ditangkap. Polikarpus berada di dalam tempat di mana dia sering berdoa dan mengajar pada para murid. Nah, ketika ditangkap itu dia sudah dalam kondisi tua, usia sudah 86 tahun, ya. Kemudian ketika tentara Roma dan tentara biasanya adalah orang-orang yang ya sekedar petugas. Kemudian melihat kondisi Polikarpus yang renta, ya, mungkin jalannya juga pincang-pincang begitu, renta pokoknya. Tidak diceritakan apakah Polikarpus kena diabetes atau tidak diceritakan. Kemudian dia tidak tega melihat bagaimana kondisi orang tua yang beriman ini. Lalu dia menawarkan kerjasama ketika dia dirantai, ditangkap di kereta itu ketika menuju ke kota di mana perwakilan dari prokurator Roma sudah hadir di situ sebagai seorang yang akan menghakimi dia. Lalu tentara tadi mengatakan begini, apakah salahnya kamu mengendurkan prinsipmu untuk kami? Kenapa untuk kamu? Apa susahnya kamu harus membakar dupa di depan kaisar dan dewa-dewa kami? Saya sebenarnya tidak tega untuk kamu harus kami perlakukan seperti ini. Tetapi saya sedang melaksanakan tugas, kira-kira gitulah bahasanya. Tapi Polikarpus dalam sepanjang perjalanan itu dia cuma diam. Akhirnya ketika benar-benar dia dihadapkan di lingkungan yang disaksikan orang banyak, dia mengatakan, sangkalah Kristusmu itu, dan aku akan memberikan kamu hidup. Artinya kamu tidak dihukum mati. Maka terkenalah apa yang dicatat oleh seorang muridnya Polikarpus lagi yang mencatat buku yang berjudul Martyrdom Polikarpi. Jadi kemartiran Polikarpus. Dia mengatakan apa? 86 tahun aku mengikuti Kristus dan dan tidak sekalipun dia pernah mengecewakan aku.
Dia lebih baik mati ketimbang dia harus menyangkal Kristus. Lalu api unggun untuk membakar dia sudah disiapkan. Akhirnya Polikarpus di dalam pembakaran itu, api pembakaran itu, dia berdoa kepada Allah Tritunggal. Dan dia mengatakan kira-kira bahasanya begini. Untuk inilah wahai Bapa Surgawi, aku menyelesaikan apa yang harus aku selesaikan agar aku secepatnya bisa bertemu dengan Kristus, putramu yang terkasih, imam besar surgawi yang kekal. Bagimulah kemuliaan bersama-sama dengan Putra dan Roh Kudus, sekarang dan sepanjang segala masa. Nah, padahal barometernya keresahan itu kan tingkat kedewasaan orang dalam mendengar, kedewasaan dalam beragama. Nah, makanya biasanya saya mengalihkan untuk saya berbicara yang lebih taktis. Ketika dia mendesak orang mengatakan Yesus disalib apa tidak, Yesus disalib apa tidak. Terus saya tanya, dasarnya kamu mengharapkan Yesus disalib itu apa? Karena di dalam kitab suci Al-Quran, nah itu kan kitabmu, bukan kitab saya. Itu tentu tidak berlaku bagi saya dong. Silahkan kamu dengan sejahtera mengambil pilihanmu, seperti yang dikatakan Bung Karno. Apakah kamu sejahtera dengan pilihanmu masing-masing? Tapi kalau menurut Anda bagaimana? Oke, sekarang kita fair saja. Kalau saya tidak mau merujuk pada kitab sucimu, saya pun juga sementara inilah udah tidak saya baca Alkitab. Tutuplah Alkitab. Yesus pasti disalib. Lah kok bisa katanya? Nah, coba kamu baca sejarah. Yesus itu kan tokoh sejarah, bukan tokoh fiktif. Dia hidup pada masa pemerintahan Kaisar Tiberius. Wali negerinya namanya Pontius Pilatus. Ya toh? Dia dicatat sejarahnya oleh seorang sejarawan yang bukan Kristen lagi, Yahudi. Namanya Flavius Josephus. Dalam bukunya Flavius Josephus yang di abad yang sama, ya di negeri yang sama, yaitu Israel. Pada saat itu hiduplah seorang saleh yang bernama Yesus. Dia disalibkan pada masa pemerintahan Pontius Pilatus. Sangat jelas. Seorang senator Romawi sekaligus sebagai seorang ahli sejarah. Namanya Claudius Cornelius Tacitus. Dia menulis dalam bukunya bahwa orang-orang Kristen, dari mana nama itu disebut pemimpinnya Kristus, telah mati disalibkan pada masa Kaisar Tiberius di bawah prokurator kita Pontius Pilatus. Traktat Sanhedrin itu adalah karya para rabi Yahudi. Dalam Traktat Sanhedrin itu dari bagian Talmud mengatakan Yesus digantung BRF Pesah menjelang Paskah. Jadi tanpa membaca Alkitab pun Yesus disalibkan. Jadi ada catatan-catatan lain, misalnya selain Josephus, Tacitus, Traktat Sanhedrin, seorang filosof dari Antioquia namanya adalah Mara ben Serapion, seorang satiris Yunani, Soteunus, macam-macam. Semua mengatakan sepakat Yesus disalib. Jadi itu yang saya sampaikan. Kemudian biasanya teman-teman yang suka mencari salah begini mengatakan, berarti Bapak tidak percaya sama Injil loh, kamu salah lagi. Dia masih mau menarik kepada perdebatan. Kalau Injilnya percaya, tapi kalau saya baca Injil kan kamu tidak percaya, katanya Injil sudah dipalsukan. Makanya fair saya. Ayo, berani nggak kamu tutup kitab sucimu, saya tutup kitab suci saya, Yesus disalib apa tidak? Nah, terus kemudian jawabannya kan mulai apa namanya? Tidak karu-karuan. Iya, tapi sejarah kan tulisannya manusia. Tapi kalau kitab suci kebenarannya mutlak, itu bagi yang percaya kitab suci yang bersangkutan. Yang tidak percaya kan sama dengan buku yang lain. Nah, kadang-kadang kita dijebak oleh kesalahan kita. Ketika yang mengatakan berarti kamu tidak percaya dengan Injil. Nah, kan kamu kalau saya baca Injil, kamu ada Injil saya tidak rela. Injil itu terlalu suci untuk bisa kamu lakukan pelecehan seperti itu. Makanya saya tidak mau ngutip Injil hanya untuk debat sama kamu. Injil terlalu mulia untuk kamu
sumpah serapai dengan mulutmu yang tidak terdidik itu. Saya ingin menunjukkan buku sejarah. Tapi bagaimana Bapak memandang ini? Lah kalau kamu tanya untuk apa Yesus disalib, saya membaca Injil karena jawaban iman. Tapi apakah benar Yesus disalib itu bukan jawaban iman? Itu jawaban sejarah. Lah ini saudara-saudara. Jadi kita memang harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Khususnya ya dalam konteks ketika agama itu menjadi sesuatu yang sangat sensitif. Dan anak-anak kita harus kita perhadapkan dengan cara-cara mempertanggungjawabkan iman yang lebih elegan. Nah, kemudian kembali kepada soal keesaan Tuhan tadi. Saya pernah menyajikan suatu dialog ya, dan saya mengutip teks dalam ayat Alkitab, yaitu di dalam surat Yakobus pasal 2 ayat 19. Kamu mengatakan bahwa Allah itu esa, Allah itu satu, itu baik. Tetapi setan-setan pun percaya itu dan gemetar karena. Terus saya bilang, ketika kamu mengatakan Allah itu esa, prestasimu di mana? Wong setan juga tahu kalau Allah itu esa. Ya kan? Setan itu tahu kalau Allah itu esa. Jadi kalau kamu hanya mengatakan Allah itu esa tanpa mendalami bagaimana keesaannya, kamu sama dengan monoteisme tingkat setan, karena setan juga tahu kalau Allah itu esa. Lalu saya tunjukkan, seorang beriman itu tercermin pada perilakunya, bukan sekedar kredonya. Itu contoh ya. Ketika kita hanya mengatakan Allah itu esa, Allah itu esa, Allah itu esa, iblis juga bisa. Maka kenapa iblis itu hanya percaya pada Allah itu esa? Bahkan iblis mengutip ayat ketika mencoba Yesus. Bukankah ada tertulis ya bahwa dia akan menatang engkau sehingga engkau tidak jatuh. Jatuhkanlah dirimu. Dia mengutip Mazmur itu. Lalu Yesus mengatakan, ada tertulis, jangan kamu mencobai Tuhan. Yesus juga mengutip ayat. Bahkan setan bisa perang ayat di situ. Jadi makanya mari kita memahami iman kita ini lebih lebih mendasar lagi. Jadi monoteisme tingkat pertama itu adalah monoteisme verbalistik. Verbal itu sekedar bisa membilang Allah itu satu. Seperti satunya bilangan 1, 2, 3 Pak Gendut naik kudanya, seperti itu. Itu hanya satu hitungan. Tapi tidak dilandasi dengan etika. Etika untuk menyatakan kebenaran tentang keesaan Allah itu. Makanya ketika Shema Yisrael diberikan kepada bangsa Israel, Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Eka, tidak berhenti pada mengatakan Allah itu esa. Tapi kasihilah Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, dengan segenap kekuatan. Ada konsekuensi etis untuk monoteisme kita. Dan yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu artinya apa? Artinya bahwa pengakuan tentang tauhid atau monoteisme atau keesaan Allah itu harus dilandasi pula, ditindaklanjuti dengan etika. Makanya kita memasuki monoteisme tingkat yang kedua, yaitu monoteisme Abraham. Abraham itu monoteisme etis. Kalau iblis itu adalah monoteisme matematis, Abraham monoteisme etis. Monoteisme etis itu apa? Abraham dipanggil meninggalkan negerinya Ur ke suatu tempat yang akan ditunjukkan. Abraham belum tahu tempat itu kan. Dia diberikan janji, namamu akan masyhur. Sudah digenapi. Sekarang dari sepanjang segala abad, Abraham itu namanya selalu disebut dengan doa Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Elohi Abraham, Elohi Ishak, Elohi Yakub, makin Abraham. Ya toh? Orang Muslim pun juga kama sholai ta'ala Sayyidina Ibrahim wa alali Sayyidina Ibrahim. Populer sekali nama Ibrahim. Terbukti bahwa apa yang dikatakan kitab suci benar. Ya, bahwa kamu akan menjadi bangsa yang besar. Dan kamu akan menjadi berkat. Yang memberkati kamu akan diberkati, yang mengutuk kamu akan dikutuk. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat.